kita tidak berhutang budi sama dia. Jadi enaknya dibaiki atau di ya lebih baik biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kita misalnya didatangi, dibawai sesuatu, pasti kita mikir, wah, saya harus datangi dia itu. Harus bawa sesuatu juga ini ya, ya terikat. Atau misalnya ya ada juga ya macam-macam orang ya. Ini masalah silaturahim ini. Nah, silaturahim ini kadang-kadang juga ada yang memberatkan, ya ada juga yang mudah-mudahan, yang memudahkan. Yang memudahkan tuh sebenarnya nggak usah, wah saya mau silaturahim harus bawa begini, nggak usah. Nggak perlu juga seperti itu. Inti dari silaturahim itu yang kita mengunjungi. Tapi karena mungkin berbawa tradisi, jadi kalau nggak bawa sesuatu nggak enak, nah itu loh. Sehingga akhirnya mau silaturahim bikin, iya ya. Gula teh. Apa? Gula sama teh. Oh gula sama teh, iya. Takziah itu Pak. Jadi enaknya gitu. Jadi kalau kita silaturahim sama orang, nggak bawa apa-apa, sudah pasti mereka ke kita nggak bawa apa-apa juga. Iya, jadi sama-sama enak, ringan gitu. Monggo datang tak bikinin teh, ngobrol pulang. Ya. Tapi kalau sudah bawa sesuatu itu masih dimikir. Tapi ini tradisi bagusnya, bagus sekali, bagus. Cuma kalau memang apa namanya, ya itu dampaknya. Kalau ada yang buat baik sama kita, pasti kita itu pasti akan merasa harus balas budi gitu loh. Maka itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang berbuat baik padamu maka dia telah mengikatmu. Siapa yang berbuat buruk kepadamu maka dia telah melepaskanmu. Jadi kalau kita itu dicuekin sebenarnya enak daripada kita diperhatikan. Mengenali orang dan tidak dikenali, jadi bagus sebenarnya daripada dikenali orang. Ya kan gerak gerik kita diperhatikan. Tapi kalau kita cuma kenal dia tapi dia nggak kenal kita, ya sudah, nggak apa-apa, lebih enak, nggak dijaga gitu. Ya, tapi ya masing-masing monggo pilih yang mana. Ya kita mau pasti ya semua mau dibaiki lah. Tapi ini konsekuensi masing-masing ada ya. Kalau baik pasti kita akan terikat harus balas budi. Kalau dilakukan mungkin tidak baik, dicuekin, ya itu seperti kita itu dilepaskan. Kemudian dikatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya dalam keadaan tertutup, tidak diketahui oleh orang, maka dia telah menasihatinya dan telah berbuat baik kepadanya. Wa man wa'adahu alaniyatan, dan barang siapa yang menasihati saudaranya terang-terangan, faqad fadhahahu, maka dia telah membongkar aibnya, wa syanahu, dan berbuat buruk kepadanya. Ini insyaallah sudah kita pahami. Jadi kalau menasihati itu bagusnya gimana ya? Secara empat mata. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah melihat sebuah pemandangan yang kurang bagus. Jadi ada seorang guru lagi ngajar di bawah pohon. Dia berteduh sedangkan muridnya itu panas-panasan. Imam Ahmad bin Hanbal lewat. Malam hari tiba-tiba rumah guru ini ada yang ngetuk. Buka-buka, ternyata dibuka gitu. Imam Ahmad, malam-malam kok datangi saya, apa gerangan ini? Imam Ahmad datang ternyata menasihati, kalau kamu mau ngajar berteduh, ya muridmu juga diajak berteduh. Kalau mau panasan, ya sekalian itu, ente sekalian panas-panasan. Jangan kamu enak, ya muridmu panas. Bayangkan beliau itu 4 mata malam. Kenapa? Karena itu hakikat dari nasihat.
disampaikan secara ya pribadi, personal. Kemudian tersembunyi gitu, tidak diketahui oleh orang lain. Sebaliknya kalau terang-terangan, nah itu pasti membongkar aib orang yang tidak tahu tentang aibnya, akhirnya tahu, ya kan? Akhirnya tahu, dan itu ya melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, menyakiti hati. Kemudian beliau berkata, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi derajatnya ialah orang yang tidak melihat derajatnya. Ya sudah, kalau kita sudah lihat, oh saya ini Pak RT, atau saya ini Pak RW, oh saya ini camat, maksudnya sudah melihat posisinya, kedudukannya, jabatannya, ya sudah, berarti ya kedudukannya cuma seperti itu aja. Orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi kedudukannya, yang tidak melihat jabatannya, tidak melihat derajatnya, tidak melihat kedudukannya, itu yang tinggi, kata Imam Syafi'i. Wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlah. Dan orang yang paling banyak kelebihan, orang yang tidak melihat kelebihannya. Pertanyaannya, bisa nggak kita kayak gitu? Sudah punya kedudukan, sudah punya kelebihan, tapi tidak ngakui itu. Gampang atau susah ini? Kita bikin sesuatu, habis kita bikin bagus, terus kita tinggalkan, kita tidak ngakui. Gimana itu? Susah ya? Pasti kita ya ngomong ya ini hasil saya dan lain sebagainya. Katanya orang yang paling banyak kelebihannya itu yang tidak melihat kelebihannya. Orang yang paling tinggi derajatnya tidak melihat derajatnya. Memang ini ya gampang-gampang susah. Dan di sini sebenarnya diuji keikhlasan seseorang. Diuji keikhlasan seseorang. Al-inkibatu anin nasi maksabatun lil adawa. Tertutup dari pergaulan itu akan mendatangkan permusuhan. Kita kalau tertutup dalam masyarakat, terlalu tertutup, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu akan memunculkan permusuhan. Ada kumpulan RT nggak hadir, iya kan? Gimana Pak RT? Benar kan? Ini orang kok gini, penduduk warga atau apa ini? Akhirnya dimusuhi satu RT. Walin bisatu ilaihim majlabatun likurona isu. Terlalu terbuka juga itu akan mendatangkan teman-teman buruk. Ya karena ya masyarakat itu kan semuanya baik, ada yang baik, ada yang, kalau terlalu terbuka akhirnya yang baik masuk, yang buruk juga masuk. Fakun bainal munkaridi wal munbasit. Maka dirimu usahakan berada di antaranya, nggak terlalu tertutup dan jangan terlalu terbuka, tengah-tengahnya. Tertutup nanti orang-orang benci, terbuka nanti ya dapat teman-teman yang nggak benar. Ya akhirnya gimana bagusnya? Ya tengah-tengahnya, nggak terlalu tertutup dan juga jangan terlalu terbuka. Hadirin yang dirahmati Allah, man namma laka namma bika, wa man idza ardhaitahu qala bika ma laysa bika, idza ardhabtahu qala bika ma laysa bika. Orang yang ini bisa dikatakan begini, namimah, ngadu domba. Artinya bisa juga diartikan dia bicara yang bagus, bukan? Dia membicarakan keburukan orang lain di depanmu. Orang kalau membicarakan keburukan orang lain di depanmu, maka satu saat keburukanmu akan dibicarakan kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan senang kalau ada orang kayak terbuka dengan kita, wah, apa namanya, ente lebih bagus dari dia.
dia ini kurangnya begini, 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 begini. Jadi dia menceritakan keburukan orang lain di depan kita. Itu jangan senang, karena apa? Suatu saat keburukan kita akan diceritakan kepada orang lain. Dan orang yang apabila kita buat baik, ini orang termasuk tanda-tandanya. Tanda-tanda orang seperti ini, kalau kita buat baik kepada dia, dia akan bercerita tentang kita yang hal-hal tersebut tidak terdapat di dalam diri kita. Artinya terlalu diangkat-angkat gitu. Kalau kita baik sama dia, paham ya? Jadi kita misalnya baik sama orang, hiperbola gitu, dibilang, dia ini bagus, dia ini masya Allah. Padahal ya kita biasa aja, tapi karena kita baik sama dia, diangkat terlalu tinggi. Idza aqdabtahu, sebaliknya kalau kita berbuat buruk pada dirinya, qala bika malaysa, pasti dia juga akan ngomongin kita lebih buruk dari apa yang kita miliki. Nah itu tanda-tandanya itu. Ini orang ini lebih jahat daripada iblis. Ada kayak gitu. Dulu padahal dibilang lebih kayak dari malaikat. Sekali buat keburukan langsung dibilang lebih buruk daripada iblis. Alhamdulillah, wah orang kayak gini nggak ada untung dunia akhirat. Alhamdulillah min. Hadirin yang dirahmati Allah, at-tawadhu'u min akhlaqil kiram wa takabbur min syamil li'am. Tawadhu adalah akhlak orang-orang mulia, sedangkan takabur adalah akhlak orang-orang tercela. Idza kathuratil hawaiju fabda bi ahammiha. Kalau terlalu banyak keperluan, terlalu banyak harapan, maka mulai dari yang paling penting. Ini bahasa ini apa namanya? Motivasi. Apa istilahnya itu? Prioritas. Nah, sekarang prioritas. Man kana fihi thalasu khisal faqad akmala al-iman. Barang siapa yang memiliki 3 sifat maka sempurna imannya. Man amara bil ma'ruf wa atamara bih. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan dia mengerjakannya, wa nahaa 'anil munkar wa nahaa anhu, dan melarang kemungkaran dan dia menghindarinya. Wa hafadha 'ala hududillah, dan dia menjaga batasan-batasan Allah, artinya syariatnya Allah dijaga, menjalankan syariat dengan baik, maka sempurna keimanannya. Man sami'a bi udhunihi sara hakiyan. Barang siapa yang mendengar dengan telinganya, maka dia akan menjadi pendongeng atau penghikayat, ya. Wa man asgha biqalbihi kana wa'iyan. Dan barang siapa yang mendengar dengan hatinya, ini khusus orang-orang yang ikut pengajian. Kalau ngaji hanya pakai telinga, maka hanya menjadi pendongeng, ya. Pendongeng itu maksudnya apa? Ya, penyambung lidah. Oh, di pengajian bilangnya begini. Cuma penyambung lidah saja. Tapi kalau mendengarnya pakai hati, kana wa'iyan, maka hati tersebut akan benar-benar mencerna apa yang disampaikan di dalam pengajian itu. Wa man wa'adha bi fi'lihi kana hadiyan. Dan barang siapa yang menasehati dengan perbuatannya, maka dia akan menjadi pengarah. Jadi nggak ngomong tapi dia berbuat, maka itu akan lebih besar dampaknya. Ya, intinya di sini 2 ya. Orang kalau ikut pengajian itu antara 2. Tiga. Dengar dengan telinganya, kedua dengar dengan hatinya, ketiga dengar dengan alam bawah sadarnya. Maksudnya tidur. Nah, yang enak itu mana? Yang dengar dengan hatinya. Kalau dengar dengan hatinya dicerna oleh hati, maka itu akan membekas di dalam dirinya. Nah, itu.
Kalau cuma dengar dengan telinga, nah itu kita akan hanya sebagai penyambung lidah saja. Hadirin yang dirahmati Allah, aqallun nas fid dunya rahatan al-hasudul haqud wal haqud. Orang di dunia ini yang paling sedikit ketenangannya, yang pertama orang yang iri. Orang yang iri itu orang yang tidak senang dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya orang iri, orang hasud. Orang punya nikmat tidak senang dia, itu namanya hasud. Dan dia berharap nikmat itu hilang. Orang punya mobil baru, amin Allahumma amin. Doa buat antum itu. Terus tiba-tiba apa? Tonggonya lihat. Mudah-mudahan cepat mogok. Itu iri itu. Itu iri itu. Ada namanya hakut. Hakut ini dengki. Dengki itu bukan cuma tidak senang, marah. Wah, dengki itu ada marahnya. Jadi dalam bentuk sikap kelihatan kalau dengki. Kalau iri itu hanya ngomong di belakang biasanya. Tapi kalau dengki itu udah kelihatan dari sikapnya, dari raut mukanya udah gak enak. Itu dengki. Jadi hasud, hakut. Wa adlamu zalimina li nafsi man tawadhu'a liman la yukrimu. Dan orang yang paling zalim kepada dirinya sendiri, dia yang tawadhu kepada orang yang tidak memuliakannya. Rendah diri kepada orang yang tidak memuliakannya. Kalau kita tawadhu kepada orang-orang soleh, kepada orang tua kita, kepada para ulama, kepada para aulia, maka insya Allah kita akan dimuliakan. Karena tawadhu termasuk ajaran Islam. Tapi kalau tawadhu sama orang yang tidak tahu agama, ya lebih diinjak-injak kita. Jadi kalau kita itu rendah diri sama orang yang tidak paham agama, ya kita bukan dapat kemuliaan, kita malah dihina. Wa raghiba fi mawaddati man la yanfa'uhu, dan ingin mendapatkan cinta seseorang yang tidak membawa manfaat untuk dirinya. Orang yang tidak manfaat dicintai, ngapain? Ya. Kita kalau cinta orang soleh, cinta ulama, cinta orang tua, ya kan? Pokoknya cinta orang-orang yang punya hubungan dengan Allah dan Rasulullah SAW, itu manfaat. Cinta kepada orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah dan Rasulullah SAW tidak ada manfaat. Jadi untuk apa kita mengejar-ngejar cinta yang tidak manfaat? Jadi itu tinggal kita pilih aja mau kemana cinta kita ini bermuara, berlabuh. Nah gitu loh. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sisa berapa lagi? Nanti kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ada manfaat kita pada sore hari ini. Kita tutup majlis dengan sama-sama baca suratul Fatihah biniyatul qabul wa tamam bi kulli surah ma'mud wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana wa ya kana sa'id wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allah ja'al fi ta'atika wa wa sururi wa wadika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal جميع حسناتي وسامحني بما مضى ما يأتي
عبادي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياءك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسرياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي إذا وسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومغلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني بكل حال ولمحة تنجي بها من أول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بإخوان الأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي فتسرف عني كل شر بحكيم وشر ذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum tutup kita baca suratul Fatihah untuk